Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membincang tentang normalitas distribusi. Apakah normalitas sebaran itu? Normalitas sebaran atau normalitas distribusi adalah kondisi sebuah variabel atau beberapa variabel ketika mengikuti distribusi yang bentuknya seperti lonceng terbalik, yang dinamakan dengan distribusi normal. Salah satu topik yang sering kali muncul dalam pembahasan adalah perlukah kita melakukan uji normalitas distribusi. Sebelum itu, kita harus membedakan apa yang dinamakan dengan asumsi, prasyarat, atau ketepatan. Asumsi adalah sesuatu yang dianggap benar meskipun tanpa pembuktian. Jadi saya asumsikan misalnya air laut itu rasanya manis. Itu adalah benar karena itu adalah asumsi sehingga tidak perlu dibuktikan. Jadi asumsi tidak memerlukan pembuktian apakah benar ataukah salah. Kemudian yang kedua adalah prasyarat. Prasyarat adalah suatu kondisi yang harus dipenuhi untuk melakukan sesuatu atau untuk memakai sesuatu. Sehingga prasyarat itu harus dipenuhi dalam bentuk berbagai macam cara, misalkan diuji, kemudian dieksplorasi, diverifikasi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah ketepatan. Ketepatan adalah ukuran bahwa sesuatu telah sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Jadi ketepatan itu beyond dari benar salah, karena ketepatan merupakan nilai di atas dari benar salah. Sama halnya dengan keindahan atau kepantasan. Nah, apakah normalitas itu? Ada yang mengatakan normalitas adalah asumsi. Misalkan ada yang mengatakan bahwa we do not test the normality for bla bla bla, namun sehingga tidak perlu diuji. Ada juga tulisan Prof. Azwar yang cukup menarik, bisa di searching di Google. Tertulis seperti ini: asumsi-asumsi bagi distribusi sampling dibuat sebagai dasar legitimasi. Jadi legitimasi sebagai ketepatan pemilihan teknik komputasi tertentu guna pengujian sebuah hipotesis. Asumsi ini jarang atau bahkan tidak pernah benar-benar diuji terhadap data sampel, melainkan langsung dianggap benar. Ini salah satu buku yang dikutip oleh Prof. Azwar. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa normalitas memang sebuah asumsi, namun perlu diuji, diverifikasi. Banyak literatur yang menyebut bahwa normalitas distribusi perlu dicek atau diuji sebelum memilih uji statistik tertentu untuk melakukan uji hipotesis agar memberikan hasil yang akurat atau tepat. Beberapa studi simulasi juga menunjukkan bahwa jika data itu tidak terdistribusi normal atau sangat jauh atau sangat deviate dari normalitas, akan menghasilkan probabilitas yang menghasilkan kesimpulan statistik yang kurang tepat. Nah, dari sini meskipun normalitas itu adalah sebuah asumsi, namun perlu diverifikasi apakah terpenuhi atau mendapat dukungan ataukah mendapat legitimasi untuk memakai alat uji statistik tertentu. Pendapat pribadi, ini pendapat pribadi saya, sehingga bisa di counter atau bisa kita diskusikan lebih lanjut. Jadi normalitas distribusi perlu diverifikasi untuk memilih sebuah uji statistik parametrik. Ini sama halnya dengan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras yang menjelaskan bahwa sebuah segitiga siku-siku sisi miringnya adalah kuadrat dari sisi-sisi yang lain, itu hanya dapat diasumsikan jika garisnya adalah terletak pada bidang lurus. Namun kasus Pythagoras tidak akan bekerja jika bangun yang dianalisis adalah bidang lengkung atau bidang geronjal-geronjal, sehingga rumus ini tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, sama seperti normalitas, kita memerlukan asumsi yang perlu diverifikasi agar hasil dari uji yang kita lakukan itu tepat.
Namun normalitas distribusi tidak perlu didewakan, tidak perlu dielu-elukan sebagai satu pendekatan yang harus benar-benar dipenuhi. Pada kondisi tertentu uji normalitas tidak perlu dilakukan, dan normalitas juga tidak harus strict normal. Selanjutnya adalah apa makna distribusi normal, mengapa kok sampai sedemikian diperlukan dalam uji statistik. Ada banyak makna dari distribusi normal. Yang pertama, distribusi normal menunjukkan adanya peristiwa yang natural. Misalkan sebuah dadu, sebuah kartu remi, ketika dilakukan pengambilan secara acak beberapa kali akan menghasilkan kurva yang terdistribusi normal. Yang selanjutnya, distribusi normal itu menunjukkan kondisi populasi. Kondisi populasi sebagian besar pada variabel yang bersifat kontinum itu terdistribusi normal. Ketika data normal artinya pengambilan sampel yang dilakukan sudah mewakili populasi atau pengambilannya terbukti sangat bagus. Yang ketiga, distribusi normal menunjukkan bahwa pengambilan data yang dilakukan itu atau sampling yang dilakukan itu adalah random, karena pengambilan secara random itu akan menghasilkan distribusi normal. Selanjutnya, kondisi distribusi normal itu menunjukkan adanya kontinuitas dari nilai-nilai atau skor-skor harga-harga dalam suatu variabel. Tidak mungkin data jenis kelamin atau data kategorikal itu bersifat normal. Variabel normal itu hanya terjadi pada variabel, setidaknya itu variabel interval atau variabel rasio. Misalkan IQ, misalkan jumlah anak, atau kejernihan berpikir misalnya. Selain itu, distribusi normal juga menunjukkan bahwa distribusi tersebut sudah cukup besar. Jadi distribusi normal menunjukkan variabel yang bersangkutan adalah variabel yang besar, karena variabel yang tidak besar itu agak sulit untuk terdistribusi normal. Misalkan 5 orang, 2 orang, 3 orang sangat sulit untuk menunjukkan distribusi normal. Berikut ini adalah rangkuman dari alasan-alasan yang tadi. Selanjutnya, mengapa melakukan uji normalitas jika ukuran sampel sudah besar atau misalnya di atas 30? Orang-orang tersebut kemungkinan menggunakan penarikan sampel dengan teknik non-probabilistik, misalkan accidental sampling atau purposive sampling, sehingga data yang didapatkan dikhawatirkan memiliki karakteristik atau distribusi yang kurang ideal atau tidak sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan analisis. Jika pengambilan sampel benar-benar dilakukan secara pure random dan dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah, pasti akan menghasilkan data yang terdistribusi normal sesuai dengan makna-makna yang sudah saya jelaskan tadi. Literatur menunjukkan ada banyak variasi mengenai besarnya ukuran sampel yang tidak memerlukan verifikasi asumsi kenormalan distribusi. Ada yang bilang di atas 12, di atas 30, di atas 100. Berikut ini adalah poin-poin yang saya dapatkan dari literatur. N di atas 12 atau N di atas 15 biasanya dipakai untuk ukuran setiap kelompok. Jadi misalkan ANOVA atau t-test itu menyarankan satu grup itu isinya kira-kira 15. Jadi misalkan kita menggunakan ANOVA untuk 3 kelompok, setiap kelompok diharapkan jumlahnya di atas 15 agar terpenuhi asumsi normalitas tersebut. Selanjutnya, N di atas 30 biasanya dipakai sebagai gambaran umum ketika kondisi ideal. Misalnya, populasi diasumsikan terdistribusi normal, ada random sampling, kemudian semua karakteristik terpenuhi di dalam sampling tersebut. N di atas 100 biasanya dipakai untuk kondisi yang kurang ideal. Misalnya,
pengambilan data secara non-random, sehingga ketika n-nya 100 dikombinasikan dengan pengambilan sampel non-random tidak memerlukan uji normalitas, karena berdasarkan teori statistika, teori tendensi sentral, harga di atas 100 biasanya langsung menghasilkan data yang terdistribusi normal. Berikut ini pendapat pribadi. Lakukan uji normalitas pada sampel yang cukup besar, N di atas 10 atau N15, jika kita menggunakan pendekatan non-probability. Namun jangan terlalu kaku pada hasilnya dan lengkapi dengan uji tambahan, baik inspeksi secara visual melalui gambar maupun uji statistik. Untuk N di atas 100 tidak perlu risau terhadap distribusi, karena saya menemukan banyak literatur yang mengatakan misalnya ini no worries terhadap ketidaknormalan distribusi. Pertanyaan selanjutnya adalah, yang terdistribusi normal itu apanya? Nantikan kelanjutannya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.